Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini dengan tema bahan bakar kehidupan, yaitu pengharapan. Yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang berbunyi, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Saudara-saudara, kalau mobil membutuhkan bensin agar bisa hidup dan bekerja, lalu handphone butuh listrik untuk bekerja dan minyak supaya lilin bisa menyala, apa kira-kira bahan bakar kehidupan bagi kita, setiap kita manusia? Makanan dan minuman, betul. Tapi kita hari ini tidak berbicara tentang bahan bakar secara fisik saja, tetapi kita akan membahas tentang suatu bahan bakar utama bagi setiap orang, setiap manusia kita yang hidup. Maka kalau bukan hanya sekedar fisik, bahan bakar utama kita tentunya adalah pengharapan. Seorang tanpa pengharapan pada hakikatnya adalah mati. Ada sebuah kisah sekelompok anak pemain bola di Thailand yang sedang melakukan kegiatan di luar outing ke sebuah goa di Thailand. Terjebak di dalam goa tersebut selama 10 hari karena ternyata ketika mereka masuk dan berada di dalam, air di dalam goa itu pasang dan akhirnya mereka tidak bisa kembali keluar goa tersebut. Kisah ini menjadi kisah perbincangan yang luar biasa bahkan hingga internasional. Berbagai negara seperti Ukraina, Inggris, Amerika pada saat itu pun ikut membantu proses evakuasi anak-anak yang terjebak di dalam gua tersebut. Bahkan sosok yang cukup terkenal yakni Elon Musk pun yang dengan teknologi yang paling canggih turun serta membantu proses evakuasi yang ada pada saat itu. Secara logika, tanpa bahan makanan dan minuman akan cukup sulit untuk bisa berjuang di saat itu. Bahkan hingga 10 hari, lebih dari 7 hari. Namun berkat ketangguhan dan pengharapan yang diberikan oleh pelatih mereka pada saat itu, mereka mampu bertahan hidup dan akhirnya selamat. Kisah ini bahkan diangkat menjadi kisah sebuah film dokumenter yang ada di Netflix dan kita bisa menontonnya. Pengharapan merupakan bahan dasar dari kehidupan kita. Tanpa ada pengharapan, daya kehidupan seseorang akan padam. Anak-anak yang terjebak itu juga mungkin tidak bisa selamat jika mereka memilih untuk akhirnya menyerah pada saat itu. Jika mereka akhirnya memilih untuk saya pasrah, sepertinya ini saat terakhir saya. Tetapi ketika kita melihat itu, anak-anak itu akhirnya bisa selamat karena mereka punya pengharapan yang akhirnya menyelamatkan mereka. Di samping juga ada usaha ataupun pengharapan yang dimiliki oleh tim dan regu penyelamat pada saat itu. Lalu pertanyaan utamanya adalah, apakah bedaan pengharapan dan dambaan atau harapan yang lainnya? Mengutip pendetaan dari Ismail, pengharapan bukan hanya tertuju pada apa yang ada di dalam masa depan, melainkan pengharapan juga menoleh ke belakang atau apa yang sudah terjadi. Di dalam kacamata Kristen, yang sudah terjadi ini merujuk pada kebangkitan Kristus. Di dalam surat 1 Petrus ayat 1-3 tertulis bahwa Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu yang hidup berpengharapan. Kebangkitan Kristus ini adalah klimaks puncak dari karya keselamatan Allah bagi kita. Kebangkitan Kristus menciptakan iman kita. Kebangkitan Kristus ini menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Menariknya adalah juga kata berharap ini juga terkait erat di dalam surat-surat dengan kata percaya. Pengharapan yang kuat, rasa percaya akan Kristus Sang Juru Selamat, Kristus yang menebus dosa kita ini mampu membuat kita bertahan, mengalami musibah-musibah, menghadapi penyakit dan kesulitan serta ketidakpastian yang selalu ada di dalam hidup kita. Tanpa ada pengharapan akan karya Kristus ini, maka kita akan mudah hancur. Seorang bapak gereja yang bernama Chrysostomos pernah mengatakan seperti demikian. Yang membinasakan kita bukanlah hanya dosa, melainkan putus asa. Jikalau kita tanpa pengharapan, maka kita bisa menjadi sakit. Jika kita tanpa pengharapan, kita akan mudah menyerah dalam kehidupan. Jika tanpa pengharapan, mungkin kita sudah berbuat jahat, karena kita melihat tidak ada harapan lagi akan kebaikan.
Pergumulan bagi kita saat ini adalah seberapa besar pengharapan dan rasa percaya kepada Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Mampukah kita terus menjaga api pengharapan tersebut di tengah terpaan badai tantangan dan masalah yang kita hadapi? Selamat bergumul, selamat mengobarkan pengharapan di dalam setiap hati kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.